Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sunisiawan. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 5A, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Jadi pada video kali ini saya menjelaskan tentang taksonomi Bloom, yaitu apa itu taksonomi Bloom? Pada dasarnya taksonomi Bloom itu dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali dibuat atau dicetus oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Kemudian sedikit membahas tentang sejarah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini pada awalnya bermula pada tahun 1950-an di dalam sebuah konferensi Asosiasi Psikolog Amerika. Pada saat itu Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak di sekolah, ternyata prestasi terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Kemudian belum mengajukan idenya untuk mengenai pembagian taksonomi kognitif yang berfungsi untuk memudahkan proses penyusunan bank soal sehingga memiliki tujuan pembelajaran yang sama. Pada akhirnya, di tahun 1956, Bloom bersama Angel Hart, First Hill, dan Caldwell berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan menjadi taksonomi Bloom. Sederhananya, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang dapat mengidentifikasi skill seorang mulai dari tingkat yang rendah sampai hingga paling tinggi. Kemudian, apa saja tujuan dari taksonomi Bloom? Dijelaskan dalam desain evaluasi pembelajaran SD oleh Dr. Ina Magdalena dan kawan-kawan. Berikut tujuan dari taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu cognitive domain atau ranah kognitif. Ranah kognitif ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Kemudian kognitif domain atau ranah kognitif ini berisi beberapa perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dan kemudian belum membagi lagi ranah kognitif intelektual tersebut menjadi 6 tingkatan, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Knowledge atau pengetahuan itu menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah diajarkan, seperti pengetahuan tentang istilah, urutan, klasifikasi, kategori, dan lain-lain. Tingkatan ini merupakan tingkatan terendah, namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Saling kontinu antar tingkatan. Yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension. Itu pada jenjang ini pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Dalam jenjang ini pula peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-kata sendiri dan dengan memberikan contoh baik. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan atau application. Application itu atau penerapan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, dan di mana pada jenjang ini peserta dididik untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu analisis. Analisis ini diartikan sebagai kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi dan membedakan pendapat dan fakta serta menemukan hubungan sebab akibat. Dan yang kelima yaitu sintesis. Sintesis ini dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Di jenjang ini pula peserta didik dituntut untuk menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation. Evaluasi ini diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Kemudian berikut adalah
tabel kerja operasional yang dapat dipakai dalam ranah kognitif. Tuh, itu ada ranah kognitif, kemudian kata kerja operasional. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu ranah afektif atau sikap. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kita belajar mengajar. Ranah afektif ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan, emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dan belum membagi ranah afektif menjadi 5 kategori, yakni yang pertama receiving atau attending, yaitu penerimaan. Penerimaan yaitu seorang yang sadar terdapat rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, misalnya penjelasan yang diberikan oleh guru, kesediaan untuk menyadari bahwa fenomena di lingkungannya yang dapat pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya dan mengarahkannya, termasuk juga kemampuan mengakui tentang adanya perbedaan. Dan yang B yaitu yang selanjutnya yaitu partisipasi atau responding, tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam satu kegiatan, misalnya patuh terhadap satu aturan dan ikut serta dalam kegiatan. Hal ini termasuk sudah memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan yang disisikan, meliputi kesetujuan, kesediaan, dan kepuasan dengan memberikan tanggapan. Yang ketiga yaitu atau yang C, penilaian atau penentuan sikap, valuing, kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap satu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Kemampuan ini dibentuk dengan suatu sikap, menerima, mengabaikan, atau menolak, misalnya mampu menerima pendapat orang lain. Yang keempat yaitu organisasi atau organization. Yang keempat ini adalah kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan, misalnya dengan menetapkan sesuatu pada skala nilai dan dijadikan pedoman dalam bertindak secara bertanggung jawab. Yang kelima yaitu pembentukan pola hidup, characterization by value, kemampuan untuk menghayati nilai kehidupan sehingga menjadi milik pribadi, internalisasi, menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri. Kemampuan ini dinyatakan dalam peraturan hidup berbagai bidang, seperti mencurahkan waktu secukupnya pada pekerjaan, artinya memiliki sistem nilai yang mampu mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi ciri khas gaya hidupnya. Itu. Kemudian yang ranah ketiga itu ranah psikomotorik atau tindakan. Ranah psikomotorik meliputi kompetensi dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik motorik. Hal tersebut terdiri dari gerakan refleks, keterampilan, gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpretatif. Terdapat sejumlah kategori yang masuk dalam ranah psikomotorik, yaitu meliputi meniru, memanipulasi, pengalamian, dan artikulasi. Meniru kategori ini merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang telah diamati sama persis, meskipun belum paham makna ataupun hakikatnya dalam keterampilan itu, karena ini adalah meniru. Yang kedua yaitu memanipulasi. Dalam kategori memanipulasi, kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan serta menilai apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Yang ketiga itu pengalamiahan. Kategori ini merupakan suatu tindakan di mana hal yang telah diajarkan dan dijadikan sebagai contoh kini mulai menjadi suatu kebiasaan. Yang terakhir yaitu artikulasi. Pada kategori artikulasi, seorang mengalami suatu tahap di mana dapat melakukan beberapa keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Berikut adalah tabel penyelarasan tujuan pembelajaran dan asesmen berdasarkan taksonomi Bloom. Itu yang pertama itu mengingat dulu, kemudian memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi serta mencipta suatu. Nah, jadi dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa taksonomi Bloom berfungsi dan berguna untuk mengklasifikasikan tujuan dari pendidikan. Ya, itu saja. Terima kasih, sekian dari saya, Muhammad Sintiawan. Apabila ada kekurangan materi atau penjelasan yang kurang jelas, bisa kalian komen di bawah ya. Itu ada IG saya, bisa di follow, IG Mas Sony 1986.
Itu aja. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.